Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zahra dengan NPM 0411211055 akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Penggunaan Bahasa Slang dalam Film Spider-Man Across the Spider-Verse 2023. Berdasarkan topik yang saya analisis, bila terbelakangi dengan manusia akan terus-menerus berinteraksi, maka keragaman bahasa akan terus berkembang luas dipengaruhi oleh jumlah penutur yang terus bertambah banyak, serta cakupan wilayah yang luas. Menurut Cher and Agustina tahun 2014, bahasa slang merupakan jenis bahasa yang diciptakan oleh sekelompok individu tertentu dan digunakan dalam komunikasi sehari-hari dan hanya diketahui oleh anggota-anggota kelompok tersebut, menurut Yuniar Swandi, NKA 2023. Namun, menurut Cynthia et al. 2024, saat ini bahasa slang tidak hanya digunakan oleh kelompok tertentu saja, tetapi semua kalangan dalam komunikasi sehari-hari. Berdasarkan penjelasan latar belakang yang tadi sudah dijelaskan, terdapat beberapa masalah yang bisa diteliti dalam penelitian ini, yaitu 1. Bagaimana tipe-tipe bahasa slang yang ada dalam film Spider-Man Across the Spider-Verse 2023. 2. Bagaimana makna dari bahasa slang yang digunakan dalam film Spider-Man Across the Spider-Verse 2023. 3. Apakah bahasa slang yang digunakan dalam film Spider-Man Across the Spider-Verse 2023 mengalami perkembangan sejak tahun munculnya atau tetap sama? Tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Mengidentifikasi tipe-tipe bahasa slang yang ada dalam film Spider-Man Across the Spider-Verse 2023. Yang kedua, memahami makna dari bahasa slang yang digunakan dalam film Spider-Man Across the Spider-Verse 2023. Yang ketiga, mengetahui perkembangan bahasa slang apakah mengalami perubahan atau tetap sama sejak tahun munculnya. Penulis membatasi cakupan masalah dalam penelitian ini dengan fokus menganalisis kosakata bahasa slang yang digunakan oleh para tokoh dalam film Spider-Man Across the Spider-Verse 2023. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Allan and Burrich tahun 2006. Teori ini menggolongkan bahasa slang menjadi 5 tipe, yaitu fresh and creative. Fresh and creative adalah kosakata yang benar-benar baru yang dapat berasal dari kata-kata yang sudah ada sebelumnya atau kata-kata terbaru yang masih belum dikenal luas oleh orang banyak. Bahasa slang telah ada sejak abad ke-18 dan terus berkembang dengan menciptakan kosakata yang kreatif dan terbarukan. Yang kedua ada flippant. Flippant adalah istilah untuk bahasa slang yang terdiri dari 2 kata atau lebih yang maknanya yang sangat berbeda dengan makna denotatifnya. Yang ketiga ada imitatif. Imitatif adalah bahasa slang yang berasal dari kata-kata dalam bahasa Inggris standar di mana kata-kata tersebut digunakan dengan makna yang berbeda atau 2 kata digabungkan untuk menciptakan kata baru. Yang keempat ada clipping. Clipping adalah menghapus atau menghilangkan bagian dari kata yang menciptakan bentuk yang lebih pendek namun tetap memiliki makna yang sama. Yang terakhir ada akronim. Akronim adalah pembentukan kata baru dengan mengambil huruf pertama dari setiap kata dalam sebuah frasa atau menggunakan inisial dari sekelompok kata. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis yaitu ada penelitian yang berjudul An Analysis of Slang Words in the Green Book, a movie directed by Peter Farrelly oleh Diana Ahmad, Fani Fadila, Bahri Syamsul di tahun 2023. Telah ditemukan 118 bahasa slang dan jenis slang imitatif mendominasi sebagai jenis slang yang paling banyak digunakan dalam film ini. Novelty dari penelitian ini adalah menganalisis alasan penggunaan bahasa slang dalam film. Yang kedua ada penelitian yang berjudul Slang Words Analysis in the Ralph Breaks the Internet Movie oleh Prabu Sulaiman dan Dewi Syafitri. Bahasa slang yang dominan muncul dalam film tersebut adalah fresh and creative. Makna-makna bahasa slang yang digunakan sebagian besar digunakan dalam situasi informal. Penelitian ini hanya menggolongkan bahasa slang ke tipe-tipe bahasa slang menurut Allan and Burrich. Berikut adalah metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dalam metodologi penelitiannya, penulis melakukan analisis terhadap data yang terkumpul dengan merujuk pada teori-teori linguistik yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, di mana data akan dijelaskan secara jelas dan terperinci. Sumber data penelitian berasal dari film subtitle Spider-Man Across the Spider-Verse 2023 yang diakses melalui platform Netflix, serta transkrip percakapan yang diperoleh dari internet. Data yang dikumpulkan adalah ungkapan bahasa slang berupa kosakata yang digunakan dalam film Spider-Man Across the Spider-Verse 2023. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak bebas debat cakap dengan menonton film lalu mengumpulkan data. Setelah itu
Setelah mengumpulkan data bahasa slang, informasi tersebut akan dicatat. Selanjutnya, data bahasa slang akan dikelompokkan ke dalam kategori tipe bahasa slang yang sesuai. Teknik analisis data, penulis memulai dengan pengumpulan kosakata bahasa slang berdasarkan tipe bentukannya. Setelah terkumpul kosakata bahasa slang dalam film Spider-Man Across the Spider-Verse 2023, kemudian mencari makna bahasa slang tersebut dan tahun awal kemunculannya berdasarkan kamus slang dan sumber lainnya. Selanjutnya, kosakata slang dikelompokkan berdasarkan tipenya sesuai teori Allen and Bridge. Lalu ada teknik penyajian data. Dalam penelitian ini menggunakan bentuk tabel dan pemaparan deskriptif. Tabel digunakan untuk menampilkan tipe dan jumlah data bahasa slang yang telah ditemukan. Selain itu, analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan data yang ditampilkan dalam tabel tersebut. Berikut adalah sampel analisis data yang telah ditemukan di dalam film Spider-Man Across the Spider-Verse. Yang pertama ada perasaan kreatif. You make your flippy little sassy jokes and everyone loves them, but no one knows what it feels like to be on the other side. Miles, I'm just trying to lighten the mood. Kata yang mengandung kata slang adalah flippy. Makna flippy adalah sesuatu yang lancang. Flippy adalah kata slang yang tidak umum dan tidak ditemukan dalam kamus bahasa slang dengan makna yang sepadan. Hal ini menunjukkan bahwa kata tersebut adalah tipe dari perasaan kreatif. Itu jenis slang yang baru diciptakan atau belum banyak dikenal luas. Penggunaan kata flippy oleh Spot bisa diartikan sebagai sesuatu yang tidak sopan atau lancang. Lalu ada tipe bahasa slang imitatif. Jess, oh this, we don't know this yet. My husband wants it to be a surprise. That's really corny, but so hot. Kata yang mengandung kata slang adalah corny. Kata corny mulai muncul pada tahun 1932 dengan makna yaitu klise atau jadul. Dari kata standar bahasa Inggris, corn diadaptasi dengan makna berbeda menjadi corny. Maka dari itu, kata tersebut termasuk tipe imitatif. Kata ini tidak mengalami perubahan signifikan sejak pertama kali muncul dan tetap relevan hingga sekarang. Tipe bahasa slang berikutnya adalah clipping. Adriana, what are you guys talking about? Miguel, you shut up, Khaled. Gwen, none of your business, Nosi. Kata yang mengandung kata slang adalah nosi. Kata nosi mulai muncul tahun 1907 dengan frasa nosi Parker yang artinya orang yang sangat ingin tahu. Dalam film ini, frasa nosi Parker mengalami perubahan dengan hanya menggunakan kata yang dipendekkan nosi, namun tetap memiliki makna yang sama. Maka, kata nosi termasuk ke dalam tipe clipping. Tipe bahasa slang berikutnya adalah akronim. Spot, excuse me, do you have an ATM machine? Lenny, yeah, around here in this bag. Spot, preferably not jammed to the wall. Kata yang mengandung kata slang adalah ATM. ATM merupakan akronim dari Automated Teller Machine. Kata ini muncul pada tahun 1960. Istilah ATM di sini digunakan dengan makna yang sama seperti dalam bahasa Inggris standar, yaitu untuk merujuk pada mesin yang digunakan untuk melakukan transaksi perbankan. Istilah ini tetap relevan dan tidak mengalami perubahan signifikan dalam maknanya sejak saat itu. Kesimpulannya, dapat dinyatakan bahwa dalam film Spider-Man Across the Spider-Verse 2023 menggunakan tipe bahasa slang yaitu phrase and creative, imitative, flippant clipping, dan akronim. Analisis terhadap data menunjukkan bahwa tipe slang yang paling banyak ditemukan adalah imitatif, diikuti oleh clipping, akronim, dan phrase and creative. Sementara itu, tipe slang flippant tidak ditemukan dalam film ini. Analisis makna menunjukkan bahwa bahasa slang yang digunakan dalam film tersebut umumnya memiliki makna yang informal dan santai, sesuai dengan konteks film yang bergenre superhero dan animasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar kata slang yang digunakan dalam film ini tidak mengalami perubahan kata sejak tahun kemunculannya. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa slang dalam film tersebut masih relevan dan digunakan secara luas di kalangan penutur bahasa Inggris modern. Temuan ini menunjukkan bahwa bahasa slang dalam film tidak hanya menunjukkan bagaimana bahasa dapat berubah dan berkembang seiring waktu, tetapi bahasa slang menjadi bahasa solidaritas di antara para tokoh film ini yang dapat dilihat dari bagaimana para tokoh saling berinteraksi dengan cara yang lebih santai tanpa memandang kalangan tertentu. Sekian presentasi proposal skripsi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.